Malaikat nama-namanya secara kelompok al-malaikah. Kemudian ar-rusul, para utusan. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan rusuluna, para rasul-rasul kami. Namanya juga wa ma ya'lamu junuda rabbik, tidak ada yang mengetahui tentang pasukan Rabbmu. Allah sebutkan juga dengan nama al-junud. Allah juga menamakan malaikat dengan al-ashhad, para pemberi saksi atau para yang menyaksikan. Disebut juga ada malaikat adalah zabaniyah, sanadu'uz zabaniyah, para penjaga neraka jahanam, kelompok mereka disebut dengan zabaniyah. Disebutkan juga khazanatu jahannam, para penjaga apa neraka jahanam. Jadi nama-nama mereka banyak. Ini nama-nama mereka secara berkelompok. Adapun nama-nama mereka secara person, di antaranya yang masyhur, paling masyhur adalah siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril punya nama-nama banyak, di antaranya Ar-Ruhul Amin, Ruhul Kudus. Jibril ini malaikat Sayyidul Malaika, pimpinan para malaikat. Jibril alaihissalam. Kemudian di antara nama malaikat adalah Mikail. Kalau Jibril tugasnya menurunkan wahyu. Adapun Mikail, Allah sebut dalam Al-Quran, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, fa inna Allah adu lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikatnya, memusuhi rasul-rasulnya, memusuhi Jibril, memusuhi Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini Allah turunkan ayat tentang orang-orang Yahudi yang mereka bermusuhan dengan malaikat Jibril. Orang Yahudi benci sama malaikat Jibril. Nabi juga sebutkan dalam doanya, doa iftitah waktu Nabi salat malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idzni, innaka tahdi man tasyau ila siratal mustaqim. Jadi antara doa iftitah tatkala apa? Salat malam. Nabi berdoa, ya Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Nabi sebutkan Mikail. Mikail tugasnya adalah mengatur hujan dan mengatur awan, mengatur tumbuhan. Kemudian di antara malaikat yang namanya juga secara person Israfil. Israfil ini peniup sangka kala. Kemudian nama-nama malaikat yang datang dalam dalil yang sahih seperti ya Malik. Malik adalah malaikat pemimpin dari para penjaga neraka. Dalam Al-Quran, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, qala innakum makithun. Para penghuni neraka jahanam waktu disiksa dengan luar biasa, mereka berteriak, wahai malaikat Malik, mintalah kepada Allah agar matikan kami tidak kuat ini. Minta sama Allah agar kami dimatikan. Kemudian di antara malaikat yang disebutkan namanya secara khusus adalah Munkar dan Nakir. Kalau idza wudi'a al-'abdu fi qabrihi atahu malakani aswadani asraqani. Kalau manusia sudah diletakkan di kuburannya, datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Disebut dengan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir itu suatu yang dimungkarkan, suatu yang aneh, suatu yang menakutkan. Disebut kenapa dia Munkar dan Nakir? Karena kondisi mereka yang menakutkan. Di antara malaikat sebut namanya adalah Harut dan Marut, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Haruta wa Marut. Yang dua malaikat tersebut Allah utuskan untuk menguji manusia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Mereka mengajarkan ilmu sihir, namun mereka berdua berkata, jangan kalian belajar ilmu dariku. Kalau kalian belajar ilmu sihir dari kami, kalian akan kafir. Tapi Allah uji. Mereka turun, mereka ajar ilmu sihir, sudah diingatkan. Namun banyak orang belajar ilmu sihir akhirnya. Dua malaikat tersebut namanya malaikat Harut dan Marut. Kata sebagian orang penjaga surga namanya apa? Malaikat Ridwan. Dan ini tidak ada dalilnya. Malaikat maut namanya Malakul Maut, malaikat kematian. Adapun namanya Israil tidak ada dalilnya. Datang dalam hadis-hadis yang sahih dalam Al-Qur'an disebut qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Dan yang akan mencabut nyawa kalian adalah malaikat maut. Allah menamakan dengan apa? Malaikat maut. Tugas para malaikat. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Setiap malaikat punya tugas, punya kedudukan tersendiri yang telah diketahui. Malaikat ini jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Kata Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang tahu pasukan Allah para malaikat kecuali Allah yang lebih tahu. Sebagiannya Allah tersebutkan seperti alaiha tis'ata asyar, penjaga neraka jahanam 19.
Kata para ulama ini bos-bosnya malaikat. Anak buahnya banyak. Jadi ada jumlah tertentu seperti yang mengangkat arsy Allah adalah berapa? Malaikat 8. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Akan mengangkat arsy Allah pada hari tersebut, pada hari kiamat 8 malaikat. Ada jumlah-jumlah tertentu. Seperti malaikat yang mencatat sebelah kanan sebelah kiri raqibun atid, yaitu sedang mencatat. Catat kebaikan, mencatat apa? Keburukan. 2 jumlahnya. Ada malaikat jumlahnya sangat banyak seperti kata Nabi SAW tentang malaikat yang menghadirkan neraka jahanam. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat kelak akan dihadirkan neraka jahanam, yang neraka jahanam itu ditarik dengan 70.000 tali. Jadi neraka jahanam sudah ada, ditarik, dihadirkan di hadapan manusia. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa jumlah malaikat yang menarik neraka jahanam untuk dihadirkan? 70.000 kali 70.000. Berapa? Coba kalkulator. Terus dalam hadis juga, wa rufi'a li al-baitul ma'mur. Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku al-baitul ma'mur. Adalah masjid persis hiala Ka'bah, di atas Ka'bah. Malaikat masuk situ salat. Yang ada mereka dalam hadis yang sahih, mereka masuk dan salat. Kalau mereka sudah masuk dalam Baitul Ma'mur, masjid di langit sana, masjidnya para malaikat, setiap hari 70 orang, kalau mereka sudah keluar, mereka tidak akan kembali lagi. Berarti setiap hari pasti ada 70.000 malaikat baru yang masuk di Baitul Ma'mur. Nah sekarang, sudah sejak awal malaikat diciptakan sampai sekarang sudah berapa hari? Jadi ini menunjukkan jumlah malaikat sangat apa? Sangat banyak. Kata Nabi SAW, "Ma min mawdi'i arba'ati asabi' illa wa fihi malikun wadhi'un jabatahu sajidan lillah." Kecuali setiap 4 jari pasti ada malaikat yang sedang sujud. Langit luasnya kayak apa? Setiap 4 jari ada malaikat yang apa? Sujud. Berarti jumlahnya sangat-sangat banyak malaikat. Makanya kalau tatkala malam Lailatul Qadar, malaikat banyak turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar turunlah malaikat-malaikat ke bumi. Banyak, tidak semua tapi banyak yang turun. Sampai malaikat Jibril juga ikut turun. Sampai malam tersebut dinamakan Lailatul Qadar. Di antara makna Qadar adalah malam yang sempit, malam yang sesak. Kenapa? Karena banyak malaikat yang turun di bumi. Sekarang apa tugas mereka? Malaikat memiliki tugas. Pertama, tugas mereka kepada Allah itu beribadah. Mereka beribadah. Ada di antara mereka yang sujud, ada yang ruku, ada yang menjadi utusan. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beribadah. Tidak ada yang membanggang sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa para malaikat kalau beribadah tidak berhenti-berhenti. Kata Allah, "Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun." Mereka bertasbih kepada Allah siang malam tidak berhentinya dan tidak pernah lelah. Yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Dalam ayat yang lain, mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam dan mereka tidak pernah bosan. Bayangkan. Jadi malaikat tidak pernah bermaksiat. Beda dengan jin, manusia bisa maksiat. Malaikat tidak ada potensi untuk maksiat, tidak ada. Kemudian tugas yang lain berkaitan, kita bisa bagi 2, tugas berkaitan dengan pengaturan alam semesta, tugas berkaitan dengan manusia. Adapun berkaitan dengan alam semesta, Allah berfirman, "Wal mudabbirati amra." Demi malaikat yang mengatur. Makanya ada malaikat Mikail yang mengatur hujan dan mengatur apa? Tumbuhan. Ada malaikat mengatur awan. Ada yang mengatakan namanya Ar-Ra'ad. Malaikat pengatur apa? Awan. Ada juga malaikat gunung dalam hadis. Waktu Nabi disedihkan atau diusir oleh orang-orang Taif, maka datang malaikat gunung. Dia berkata, "Wahai Muhammad, saya malaikat gunung. La in syi'ta la utbiqanna 'alaihim al-akhshabain." Kalau kau mau, saya akan angkat 2 gunung ini, saya timpakan kepada mereka. Proses alam semesta semuanya ada malaikat yang atur. Kata Ibnu Qayyim, semua proses alam semesta ada malaikat yang apa? Mengatur. Jumlahnya sangat banyak. Adapun tugas berikutnya berkaitan antara malaikat dengan manusia. Banyak tugas malaikat berkaitan dengan manusia, di antara menjaga manusia. Kata Allah, "Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Ada malaikat mu'aqibat bergantian menjaga manusia depan dan belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yursilu alaikum hafazah. Kami kirimkan kepada engkau, kepada kalian, kata Allah, hafazah, malaikat-malaikat para penjaga. Kemudian di antara tugas para malaikat mencatat amal para hamba. Ini tugas yang paling utama. Sebelah kanan, sebelah kiri, raqibun atid, mencatat amalan para hamba.
Semua ma yalfidhu min qaulin, tidak ada ucapan yang terucapkan kecuali dicatat. Tidak ada lirikan mata kecuali dicatat oleh malaikat. Tidak ada status yang ditulis kecuali dicatat oleh malaikat. Tidak ada komentar yang dikomentari kecuali dicatat oleh malaikat. Semuanya dicatat oleh malaikat. Tidak ada langkah kaki kecuali dicatat oleh malaikat. Tidak ada sesuatu yang didengar kecuali dicatat oleh malaikat. Sampai malaikat juga mencatat isi hati manusia yang berkaitan dengan kebaikan atau keburukan. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Kalau ada seorang hamba punya niat baik namun dia tidak mengamalkan, tetap dicatat sebagai suatu kebajikan. Nah, antum kalau ikhlas, malaikat catat. Antum kalau ria, antum kalau sombong, antum kalau angku, antum kalau suudzon, antum kalau hasad, dengki, dicatat juga oleh malaikat. Semua dicatat. Dan semua dicatat besar maupun kecil. Makanya Allah mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Barang siapa melakukan kebajikan sebesar dzarrah, sekecil apapun, dia akan lihat. Artinya dicatat oleh malaikat. Catat sekecil apapun. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau tersenyum, dicatat oleh malaikat. Senyum kepada saudara adalah sedekah. Dicatat. Kebaikan sekecil apapun dicatat, keburukan sekecil apapun dicatat. Makanya tatkala di hari kiamat kelak orang-orang mujrimin berkata, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Mereka pada hari kiamat dibuka catatan amal mereka. Ini apa semua buku ini? Semua dicatat. Besar kecil semua dicatat. Saking sekecil-kecil pun dicatat. Ini tugas malaikat mencatat. Kemudian di antara tugas malaikat misalnya mencabut nyawa, tugas malaikat maut. Ada namanya malaikat Israfil, tugasnya meniup sangka kala untuk menghidupkan lagi manusia, mematikan dan menghidupkan tatkala tiupan sangka kala yang kedua. Dan kita harus yakin malaikat-malaikat itu ada. Kemudian di antara iman kepada malaikat, di antara juga kita berusaha meninggalkan perkara yang tidak disuka oleh malaikat. Malaikat misalnya tidak suka rumah al-malaikatu la tashab rufqatan fiha kalbun wala jaras. Kalau ada anjing, ada lonceng, malaikat tidak mau masuk, tidak mau menemani. Kalau kita kiaskan, tidak suka dengan musik-musik kalau ada di rumah. Kalau kita ke masjid, jangan makan yang baunya tajam seperti basal, thum. Nabi tidak suka orang yang ke masjid makan bawang putih, bawang merah kemudian ke masjid. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Sungguhnya malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu anak Adam. Apakah dikiaskan dengan pete, rokok? Sebagian ulama mengkiaskan. Rokok juga begitu karena bau busuk. Pete juga demikian, baunya apa? Busuk.